Pernah nggak melihat orang-orang yang kerjaannya nyinyir terus? Apa-apa yang dilakukan orang lain salah terus di mata mereka. Pokoknya cuma mereka yang kayaknya paling benar. Kalau belum, ya syukurlah. Kalau sudah pernah, ya yang tabah lah ya. Tapi maksudnya tabah ini bukan pasrah diam loh ya. Kita mungkin tidak bisa mengubah mereka, tapi paling tidak kita bisa memahami mereka. Harapannya, kalau bisa memahami, kita lebih bisa bertenang dan tidak terganggu oleh sikap mereka. Namanya sikap, ya ada hubungannya dengan kebiasaan. Kalau sikap negatif itu sudah jadi kebiasaan, ya itu jadi hal yang tidak bisa dirubah begitu saja. Apalagi kalau orangnya tidak merasa itu masalah, tidak merasa dirinya bermasalah. Yang salah selalu harus orang lain. Ya lebih repot kan? Dirubah tidak bisa. Dimaklumi juga agaknya gimana gitu. Ya sudah, paling tidak kita pahami deh. Begini, tidak ada orang yang tiba-tiba dirinya penuh sikap negatif. Bayangkan sebuah teko deh. Kalau teko itu dituangkan dan keluar kopi, maka apa isinya? Sudah pasti kopi kan? Kalau keluar teh, sudah pasti isinya teh kan? Atau air, susu, atau apapun deh. Yang dikeluarkan pastinya apa yang jadi isinya kan? Begitu juga manusia. Sikap kita itu melambangkan yang ada dalam diri kita. Kalau ada orang yang hari-harinya menebar kebahagiaan, ya karena itu yang ada dalam diri mereka. Kalau ada orang yang hari-harinya menebar masalah, menebar teror, menebar kebencian, ya karena memang itu yang ada dalam diri mereka. Memang begitu. Kita hanya akan mengeluarkan yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau ada yang terus menebar rasa nyinyir, karena memang itu yang ada dalam diri mereka. Itu bukan maunya mereka loh ya. Mereka juga pasti tidak nyaman dengan semua itu. Namanya jiwa manusia pasti diciptakan suci dan bersih. Kalau sampai perilakunya kotor, bukan berarti jiwanya kotor. Jiwanya tetap bersih. Cuma ia sedang dikelilingi kotoran. Kotoran ini dari mana? Ada yang dari trauma, ada yang dari rasa kecewa, dan banyak lagi. Intinya, ada luka yang menganga dalam diri mereka, yang membuat mereka jadinya hanya bisa menebar luka, karena memang itu yang ada dalam dirinya. Jadi, jangan hakimi mereka. Jangan nyinyir balik sama mereka. Nanti jadi sama saja dengan mereka kan? Pahami mereka. Tidak perlu setujui mereka. Minimal kita bisa lebih welas asih dalam memandang sesama ciptaan Tuhan. Ingat, godaan nafsu itu banyak. Bukan hanya dalam perilaku meresahkan. Kita memandang diri lebih baik saja. Itu sudah bagian dari nafsu, ego. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Ujiannya mereka, ya luka-lukanya itu yang membuat mereka jadi begitu. Ujiannya beberapa orang lain yang ngadepin mereka itu. Intinya, pahami, segala sesuatu sudah baik adanya kalau kita bisa memetik hikmahnya.